Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di perkuliahan kita ya, yang saat ini kebetulan ada di pengantar ilmu ekonomi mata kuliah kita di pertemuan ketiga ya. Nah, dari pertemuan sebelumnya sampai ke pertemuan saat ini. Pertemuan saat ini tema hari ini adalah tentang pasar dalam perekonomian ya. Oke, tadi ada beberapa sudah yang berizin tidak masuk ya, ada 2 yang kosong di belakang ya, tadi sudah izin rekan Anda ya. Nah, saat ini kabar Anda dalam selama akhir pekan kemarin baik semuanya? Sehat ya? Ya, pasti ada hal-hal baru yang selalu ditemui ya. Dan ya jangan pernah puas ya dengan apa yang sudah diraih gitu. Jadi terus ada perkembangan dan rasa ingin tahu yang besar. Baik, untuk saat ini di perkuliahan saat ini seperti biasanya akan kami sampaikan apa sih target dari kita ya mempelajari dari pertemuan ketiga ya tentang pasar dalam perekonomian. Ini masih lingkup tema dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, Anda bisa memahami ya bagaimana pasar dalam perekonomian itu ya. Nah, kemudian bisa menjelaskan juga bagaimana yang nantinya kita juga akan coba nanti ada tugas-tugas ya, selain dalam perkuliahan kita nanti ada tugas yang akan ada peroleh. Itu bagaimana Anda bisa menganalisis nanti pasar lokal itu beroperasi ya, pasar lokal beroperasi seperti apa. Anda juga bisa mengembangkan keterampilan analitis Anda dalam kerja sama tim, tentunya Anda bisa buat kelompok nanti. Nah, kemudian apa saja yang relevan dalam konteks perekonomian ya. Nah, masalah-masalah yang timbul tadi dan bagaimana solusinya gitu ya, yang relevan yang bisa Anda perbincangkan nanti. Nah, itu ada tugas yang akan ada tugas yang bisa Anda projectkan ya. Itu tentunya Anda terjun ke pasar gitu ya. Oke, kita akan ini dulu ya, konsentrasi di perkuliahan kita dulu. Bicara tentang pasar ya dalam perekonomian. Tentunya semuanya dari Anda, dari kita semuanya pernah tahu atau pernah punya pengalaman pergi ke pasar ya. Nah, oke. Kira-kira nih salah satu contoh ya. Anda yang pernah pergi ke pasar bisa angkat tangan dulu. Pasar. Oke, Mas Rio. Mas Rio, ke pasar mana Anda pergi, Mas? Kalau dekat sini pasar Sukodono paling. Pasar Sukodono. Jenis pasar apa itu yang Anda? Pasar tradisional. Pasar tradisional. Pasar tradisional maksudnya gimana? Tradisional? Lebih ke, jadi masih ada tawar-menawar di pasar itu. Oh gitu ya. Baik, pasar tradisional, pasar Sukodono. Oke, Mas Wildan. Mas Wildan pernah pergi ke pasar mana? Ada beberapa sih di Sidoarjo. Yang pertama di pasar Sukodono juga pernah, di pasar Krian juga pernah. Oke, di Sukodono pernah. Apa yang Anda beli di sana? Atau Anda hanya sightseeing atau lihat-lihat atau mengamati apa? Ada banyak sih yang dibeli di sana, biasanya di pasar, terutama kebutuhan yang kita butuhkan. Oke, gitu ada ya. banyak sekali di pasar yang dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah. Oke. Murah. Berarti Anda selaku konsumen membanding-bandingkan juga ya, pasar sana, pasar sini, itu mana yang murah kira-kira begitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang Anda. Oke, yang Putri juga kita tanya nih. Anda pernah pergi ke pasar mana, Mbak? Pasar Kahuripan. Kahuripan di Sidoarjo. Oke, baik. Di sana Anda membeli apa? Sayur. Beli sayur mayur. Oh, ada ya, pasar sayur memang ya. Oke, itu tiap hari atau tiap pekan atau tiap bulan yang Anda ke sana? Setiap sepekan sekali. Setiap pekan sekali. Oke, berarti mungkin yang Anda datangi itu pasar pekanan ya, pasar mingguan gitu bisa jadi ya. Oke, baik. Bagus, semuanya punya pengalaman pergi ke pasar ya. Oke. Untuk lebih lebih tahu, kita akan bagi saja di beberapa kelompok ya, beberapa kelompok.
ini ada sekitar 11 mahasiswa ya. Kita bagi 3 kelompok saja ya. 3 kelompok. Oke, kita bisa langsung buat himpunan. Kelompoknya masing-masing 4 orang ya. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang kurang dari itu. Oke, yang sini sudah jadi satu kelompok, tinggal yang sini saja ya. Sesuai kelompok yang ya 3 kelompok aja. Jadi ada yang 4, ada yang 3 boleh ya. Yeah. Ya nggak apa-apa, bisa apa melingkar aja nggak apa-apa. Ini juga melingkar. Nah, ini ada beberapa soal ya yang akan Anda diskusikan bersama-sama. Oke, sebelumnya ini ya sebelumnya. Nah, siapa yang pernah tahu gambar apa ini? Pasar ya, pasar. Jenisnya pasar apa kira-kira yang bisa Anda saksikan di sini? Terlihat jelas tidak ya kira-kira? Pasar sayur ya, seperti yang Mbak tadi ya kunjungi, Mbak Sofi tadi ya. Nah, mungkin ini juga ya, ada pasar. Nah, ini yang berlaku pas dari soal ada tawar-menawar dan sebagainya. Nah, berarti yang berlaku dalam perekonomian adalah pasar itu bagaimana sih secara dalam perekonomian ya menurut benak Anda? Kira-kira ya nanti bisa ya diskusikan. Oke. Baik. Akan kami sampaikan terlebih dahulu bahwa sebelum secara individu bahwa orang sebelum melangkahkan kaki menuju ke pasar ya, dia melakukan kegiatan perekonomian. Nah, itu pasti ada hal-hal yang menjadi motivasi dari dirinya masing-masing ya. Tentang proses sebelum memutuskan sesuatu, artinya dia akan mengambil sebuah keputusan ya, akan melangkah ke pasar mana nih misalnya, atau mau beli apa, atau ke pasar modern, atau ke pasar apa dan sebagainya, pasar harian kah, pasar mingguan kah, atau yang mana ini yang akan yang dituju sesuai kebutuhannya. Nah, kemudian saudara, oleh sebab itu sebelum kita mulai ya untuk berdiskusi setelah ini, coba dari setiap Anda mungkin ada yang bisa mencoba mendefinisikan kalau begitu pasar itu apa sih gitu. Ya, ini sudah ada gambar tadi, kira ya bisa mendefinisikan dikit aja. Oke, Mas Zufran. Menurut kami pribadi, pasar itu suatu tempat yang di situ tempat menjual barang atau membeli barang sesuai kebutuhan masyarakat. Oke, sesuai kebutuhan masyarakat atau individu itu. Pasar itu adalah tempat menjual barang ataupun jasa. Oke, baik. Kemudian ada lagi yang bisa mendefinisikan lagi pasar kalau begitu apa? Yang sesuai pengalaman atau sesuai konteks yang sudah Anda pernah baca dan sebagainya. Apa kira-kira? Pasar, ya, Mbak? Tempat terjadinya jual beli. Oke, ada yang menjual, ada yang membeli, ya. Oke, baik. Oke, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ini ya ada 4 prinsip pengambilan keputusan tadi saya sampaikan, yaitu orang dalam perekonomian itu berbicara atau menghadapi masalah trade-off. Trade-off itu apa? Ya, kekhawatiran ya tentang adanya pengangguran, adanya apa lagi? Ya, hal-hal yang menjadi permasalahan dalam perekonomian ya. Nah, maka satu hal merelakan satu hal untuk yang lain. Nah, itu pasti jadi satu pemikiran ya, prinsip individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian tadi. Kemudian yang kedua, pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu, membandingkan biaya dan manfaat dari suatu tindakan tadi ya. Menuju pasar 1, pasar 2 tadi itu juga membandingkan diantaranya konsumen itu tidak hanya harga saja, tapi memang kebutuhan yang
yang diinginkan gitu. Yang ketiga, orang berpikir secara rasional. Nah, artinya saat seseorang menentukan keputusan atau pilihan, orang tersebut bekerja pada pikiran yang sedang rasional, pasti sedang rasional. Nah, yang berikutnya terakhir, orang memberikan reaksi terhadap insentif. Nah, biasanya orang lebih aktif kalau seseorang itu mendapatkan apa? Keuntungan tambahan dari yang ia kerjakan. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip yang lain yang juga terkait dengan pasar ini adalah tentang interaksi dengan orang lain pasti ya. Di pasar kan pasti berinteraksi, individu berinteraksi. Ya, kalau definisi yang saya sampaikan tadi adalah bertemunya penjual dan pembeli ya. Nah, tapi ada satu konteks lagi yang mungkin berbeda dalam konteks apa? Marketing. Ini lebih luas lagi. Kalau marketing ada satu definisi mungkin dari beberapa literatur bisa Anda jumpai, itu tempat bertemunya pembeli potensial, ya. Tidak hanya penjual pembeli saja, tapi pembeli potensial. Karena yang berjualan, orang yang menjual itu juga dia sebelumnya juga membeli barang juga untuk dijual kan begitu. Nah, itu pembeli potensial. Oke, ini ya bagaimana prinsip orang berinteraksi dengan orang lain gitu. Itu yang diprinsipkan bahwa satu perdagangan itu pasti menguntungkan semua pihak ya. Nah, karenanya ada terjadi pasar itu. Nah, pasar biasanya adalah tempat yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi ya, bertukar barang, jasa ya, produk gitu ya, produk barang maupun jasa. Kemudian pemerintah itu ya, dalam hal ini pemerintah itu mampu, biasanya terkadang memang mampu memperbaiki hasil akhir dari sebuah mekanisme pasar. Oke. Nah, ini bagaimana satu perekonomian itu bekerja. Standar hidup satu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Ya. Kemudian harga-harga naik ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Kemudian masyarakat menghadapi masalah trade off atau inflasi, pengangguran dan pengangguran. Nah, trade off ini tadi ya, ada inflasi dan pengangguran. Oke. Ini beberapa sistem ekonomi yang sudah kita kenal diantaranya adalah ekonomi pasar, ekonomi campuran dan perencanaan ya. Ekonomi pasar apa? Ekonomi yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi pembeli dan penjual di mana? Di pasar. Kalau campuran itu setengahnya ada campur tangan pemerintah. Nah, sedangkan ekonomi perencanaan itu murni sepenuhnya yang mengatur tata laksananya siapa? Kegiatannya diatur oleh pemerintah. Oke. Baik, siapa saja pelaku kegiatan ekonomi? Ada rumah tangga, perusahaan dan juga pemerintah. Ya. Oke, apa itu mekanisme pasar? Oke, sebelum kita lanjutkan, siapa yang bisa memberikan testimoni dulu ya dari kelompok 1, 2 maupun 3. Kalau gitu ada mekanismenya ya pasar tadi. Nah, kira-kira apa mekanismenya? Kalau tadi ada pembeli, ada penjual, terus ngapain pembeli sama penjual itu gitu ya? Ya, transaksi. Oke, transaksi. Kemudian apa lagi nih yang bisa menjadikan sebuah mekanisme dari pasar dikatakan itu? Ya? Barter. Oke, zaman dulu ya sudah barter ya. Oke. Tawar menawar. Oke, good answer, tawar menawar. Kemudian apa lagi? Kalau itu jatuhnya di pasar tradisional tadi masih bagus ya. Apa lagi? Kira-kira yang bisa menjadi sebuah mekanisme pasar. Nah, apa kira-kira? Ada lagi? Satu lagi? Ada? Oke, coba kita perhatikan beberapa tadi sudah benar ya Anda sampaikan. Jadi adanya proses tarik menarik saudara ya. Ada penawaran dan juga permintaan, ada supply, ada demand. Nah, menuju sebuah pada apa? Keseimbangan antara jumlah dan juga harga. Nah, ini bisa menjadi poin yang bisa kita diskusikan sedikit di dalam kelas ini ya, tentang keseimbangan antara jumlah dan harga. Oke. Karena kita pendekatannya adalah PBL, problem based learning.
Nah, kira-kira kelompok dari 1, 2, dan 3 coba Anda catat ya, Anda sampaikan, kira-kira temukan permasalahan apa kira-kira yang bisa ditemui oleh Anda, oleh konsumen kira-kira atau pengunjung di pasar itu tentang hal-hal yang dimungkinkan terjadi atau permasalahan di pasar ya, terkait dari definisi atau dari mekanisme pasar tadi yang baru kita bahas ya, tentang apa saja yang kita bahas tadi ya. Oke, proses tarik menarik antara penawaran dan permintaan. Nah, itu menuju ke keseimbangan antara jumlah dan harga. Tapi kira-kira ada sebuah permasalahan yang bisa dimungkinkan terjadi tidak? Nah, kira-kira yang bisa Anda temui apa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ya, Anda diskusikan dulu kira-kira apa temuannya ya, satu saja. Nanti yang kedua juga. Nah, boleh saya berikan waktu 1 sampai 5 menit ya untuk diskusikan kira-kira temuannya apa. Anda juga apa, Anda juga apa. Nanti kita sedikit akan diskusikan setelah ini. Baik, setelah ada waktu untuk berdiskusi, silakan Anda kemukakan masing-masing kelompok temuan-temuan yang Anda peroleh ya, Anda jumpai, pengalaman apa kira-kira yang Anda hadapi atau yang Anda pernah temui saat Anda berkunjung ke pasar gitu ya. Konteksnya tadi pasar dalam perekonomian, konteks apalagi tadi ada permintaan, ada penawaran, ada harga, ada jumlah barang. Oke, dari kelompok 1 apa yang permasalahan apa yang kira-kira muncul? Ya, ya Mbak Sofi, silakan. Kita tuh menemukan adanya harga-harga yang melonjak seperti harga, entah itu harga cabai atau harga Iya. beras, itu kadang ada perbedaan harga di setiap bulannya atau setiap beberapa waktu sekali gitu. Terus ada juga perbandingan toko satu dengan toko yang lainnya sehingga kami dapat memilih mana yang menjadi pilihan kami nantinya. Oke. Yang mana yang mau kami beli. Dibeli ya, dipilih ya. Oke, baik. Oke, kita tampung dulu ya. Itu yang ditemui, ada perbedaan harga. Oke, kelompok 2 apa yang pernah Anda jumpai, Anda temui? Dari kelompok 2 saya pernah menemukan satu masalah yang itu besar, karena ini pada umumnya ketika harga barang tiba-tiba naik, barang cabai ataupun sayur-sayuran itu mengakibatkan kadang-kadang antara penjual dan pembeli itu membedakan antara asing bertemu dengan asing ataupun bertemu dengan orang-orang yang sudah kenal. Nah, ini kan bisa jadi nanti ini asing sehingga di situ membedakan harga. Nah, itu bisa jadi nanti harga naik turun, tidak stabil dengan barangnya. Nah, disitulah permasalahan yang sering terjadi di pasar, membedakan antara orang pelanggan tetap dengan orang baru ya. Oke, yang dijumpai dari perspektif pelanggan itu sendiri ya, pembeli menjumpai pelanggan tetap atau pelanggan baru gitu. Oke, sehingga harga bisa jadi berubah. Oke, kelompok 3 ini anggotanya masih ke toilet 1 ya. Oke. Dari permasalahan yang pernah ditemui di pasar itu ada terkait dengan harga, juga ada beberapa barang itu harganya turun dikarenakan kondisinya itu kurang layak dijual tapi dijual. Saya pernah menemukan beberapa itu menjual barang tapi tidak layak dijual dengan harga yang murah gitu. Oh gitu. Ada beberapa itu. Tapi pada dasarnya itu laku juga nggak waktu itu? Laku juga ya? Banyak orang Indonesia itu yang mencari harga yang murah. Dari situlah keuntungan dari penjual, biasanya memberikan harga yang murah tapi kualitasnya kurang. Oke, baik. Oke, sekarang kita bisa balik ya, problem based learning. Kita bisa memberikan solusi satu macam-macam contoh dari peristiwa ataupun masalah yang muncul. Nah, kira-kira kalau dibalik kita acak kelompok 1 mungkin bisa mencoba menjawab
pertanyaan atau temuan dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi temuannya ada pelanggan baru. Pelanggan baru biasanya diistimewakan oleh penjual gitu ya, jadi dapat harga yang murah. Bisa jadi gitu ya. Apakah itu konteksnya masuk dalam konteks pasar ya, dalam perekonomian, atau karena memang bagaimana Anda menanggapi itu kira-kira? Itu mungkin bisa dikatakan tentang kepribadian penjualnya sendiri ya, karena kan kalau di pasar yang modern misal kayak di market atau penilaiannya itu kan sama aja. Oke. Ada yang dijual itu. Iya, itu tidak berlaku berarti. Ya? Perbedaan harga Perbedaan harga. antara orang Indonesia asli dengan orang asing. Di konteksnya. Ya. Oke, berarti itu ya. Oke, baik. Kira-kira itu berlaku bagi pasar-pasar yang bersifat tradisional masih ya. Itu bisa dijumpai kondisi itu oleh apa? Penjual yang masih memilih perhatian kepada pelanggan tetapnya. Oke, kalau masalah yang kelompok 1, kira-kira kelompok 3 nih bisa menanggapi apa kira-kira? Oke, bisa diulang? Tiba-tiba naik gitu ya, tiba-tiba yang naik dijumpai. Benar ada beberapa sih di peristiwa misal di hari raya gitu, biasanya tapi itu mulai naik gitu. Nah itu biasanya menurut saya itu di pasar itu yang modern tuh kira-kira sama aja gitu, di harga yang meskipun hari lebaran itu sama aja, terkecuali di pasar modern mungkin di situ terjadi kenaikan karena kan di situ terjadi tawar menawar gitu. Biasanya juga dimanfaatkan oleh penjual gitu, dengan sedikitnya barang juga biasanya dinaikkan gitu harga dari itu. Oke, masuk akal ya, masih bisa di tanggapan dari kelompok 3 bagi apa yang Anda temui tadi. Memang bisa terjadi ada kelangkaan barang atau dalam situasi-situasi tertentu. Oke. Dari kelompok 3 yang ditemui tadi permasalahan yang terjadi ya, ada problem yang terjadi di pasar ya yang kita bahas saat ini. Kira-kira tanggapan Anda apa? Ada solusi, ada tanggapan saja atau bagaimana? Apa tadi pertanyaannya? Turunnya Apa? harga dengan kualitas yang Oh ya. Ada di pasar kan terjadi harga tiba-tiba turun, tapi memang seiring dengan kualitas yang ditawarkan kepada calon pembeli itu memang tidak pada umumnya gitu. Berarti harganya itu turun, tapi kualitasnya juga turun. Nah itu bagaimana? Tapi kalau iklim yang di Indonesia kadang-kadang tetap aja dibeli gitu ya. Ada harga murah dan kebutuhannya oke nggak apa-apa lah, masih bisa ditoleransi lah. Kira-kira tanggapannya apa seperti itu? Itu semua tergantung kebutuhan kita. Dari barang yang primer ataupun sekunder. Kalau memang primer tapi adanya cuma itu, mungkin kita bakalan tetap beli. Gitu ya. Oke, baik. Oke, di antara itu tadi beberapa permasalahan ya, problem mungkin yang bisa terjadi di pasar. Kita berbicara pasar, kita kaitkan dengan perekonomian. Berarti pasti terjadi ya, ada saja permasalahan yang mungkin melingkupi dari peristiwa-peristiwa perekonomian. Oke, sebelum nanti kita bahas lebih lanjut, kita bisa sampaikan lagi di sini. Pasar menurut jenis-jenisnya tadi kita sudah membicarakan juga. Pasar berdasarkan waktu terjadinya, ya. Itu satu adalah pasar harian, ya. Nah itu pasar yang melakukan aktivitas setiap hari. Setiap hari ada saja ya, pasti ada aktivitas karena memang pasarnya pasar harian. Oke, yang berikutnya adalah pasar mingguan. Pasar mingguan seperti yang saya sampaikan tadi, saya tanyakan, Anda pergi ke pasar sayur, itu pasarnya setiap minggu atau setiap hari gitu ya. Itu yang melakukan aktivitas 1 minggu sekali. Memang ada pasar pekanan, ya, ada pasar pekanan. Ada lagi yang kalau sering Anda jumpai di beberapa masjid sekarang itu juga menerapkan ada Jumat Berkah, ya misalnya. Itu juga ada yang jamaahnya berusaha menjual sayur mayur itu tadi yang saya tanya, itu hanya di hari Jumat, ya pekanannya di hari Jumat saja gitu. Atau bahkan ada yang tidak dijual tapi dibagi-bagi. Itu program dari masjid sih memang. Nah yang berikutnya ada pasar bulanan. Nah
pasar yang melakukan aktivitas setiap 1 bulan sekali, hanya sebulan sekali pasar itu muncul, ya. Nah, tapi muncul di 1 bulan sekali itu bisa 1 hari atau 2 hari, gitu. Setelah itu tutup lagi, ada bulan berikutnya yang baru muncul. Nah, yang dibahas tadi diantaranya adalah pasar tahunan, ya, merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap 1 tahun sekali. Nah, ini bisa 1 hari pada saat dilaksanakannya, atau bisa jadi dalam 1 bulan, 1 tahun sekali, tapi kondisi berlangsungnya adalah 1 bulan. Yaitu misalnya tadi di menjelang hari raya, ya, kondisi-kondisinya itu begitu. Ada pasar-pasar yang hanya terjadi setahun sekali. Dan pasar temporer. Apa temporer maksudnya? Adalah suatu waktu saja, ya. Nah, ini tidak rutin jadi pasar, menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja, ya. Ada peristiwa besar, ada konser kah, ada apalah, itu pasar tertentu saja berdasarkan occasional atau temporer saja. Oke, ada interaksi masing-masing kelompok tadi, beri tepuk tangan dulu, ya. Kita belum beri tepuk tangan apresiasi tadi. Oke, baik. Jika demikian, ya, sebelum kita tutup, ya, ada pertanyaan sebelumnya untuk perkuliahan kita saat ini tentang pasar, ya, dalam perekonomian. Nah, kalau gitu sebelum kita akhiri, ya, kita akan berusaha menyimpulkan dulu nih, ya. Kira-kira kalau begitu masing-masing kelompok masih bisa untuk memberikan testimoninya. Fungsi dari pasar itu kalau gitu apa? Setelah kita memperbincangkan, ada problem tadi juga, fungsinya apa? Peranannya apa gitu kalau begitu pasar, ya? Silakan Mas Gufron. Atau peranannya dari sejumlah dari kegiatan yang sudah kita bincangkan tadi, ya. Fungsinya pasar ini kan yang pertama tempat jual beli dan transaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Bisa menjadi simpulan kita pada pertemuan hari ini. Fungsi dari pasar atau peranan pasar kalau gitu apa? Dari jumlah contoh-contoh, permasalahan juga tadi yang sudah kita bahas juga, ya. Apa kira-kira? Menjadi pusat perputaran perekonomian masyarakat. Iya. Karena di situ terdapat adanya penjual dan pembeli. Oke, ada penjual beli sehingga menjadi pusat perekonomian, perputaran perekonomian. Oke, baik. Oke, yang terakhir, kelompok 3 mungkin bisa memberikan testimoninya. Apa simpulannya kira-kira yang bisa kita peroleh, ya? Dari pasar. Pasar itu berarti apa? Dari ini pasar sendiri sih tempat terjadinya transaksi antara konsumen dan juga penjual, sebagai dimana pasar tersebut akan memberikan tempat tersedianya banyak barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Oke, baik. Ya. Bagus, ya. Kita bisa memperoleh simpulan, ya, dari apa yang kita bincangkan saat ini tentang fungsi pasar, saudara, ya. Di antara yang kita bincangkan tadi, ya, ada fungsi distribusi, ya. Pasar itu fungsi distribusi, maksudnya gimana? Berarti mendekatkan jarak antara siapa? Konsumen dan produsen. Konsumen, pembeli itu konsumen, ya. Nah, konsumen, pembeli itu konsumen namanya, ya. Oke, produsen dan konsumen itu dekat sekali, lebih dekat lagi jaraknya dengan melalui pasar itu tadi. Karena seperti yang disampaikan tadi, melakukan transaksi di pasar itu. Ada fungsi lagi yang pembentukan harga, ya. Tadi sudah diskusikan tentang harga.
pasar itu untuk membentuk harga. Nah, harga bagaimana? Ada harga yang ya harga pasar, kita kenal nama istilah harga pasar. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, faktor-faktornya banyak, tadi sudah Anda diskusikan sedikit. Kemudian tentang fungsi promosi, ya, itu ada fungsi promosi. Kenapa pasar tempatnya berpromosi? Iya, karena digunakan sebagai ajang promosi, ya. Nah, apalagi kalau pasar pagi gitu ya, Anda bisa saksikan orang bisa berinteraksi dengan pembelinya itu dengan saling heboh begitu. Nah, oke, kalau gitu itu fungsi keberadaan pasar. Fungsi dengan peran barangkali hampir sama, tapi apa peranan dari pasar kalau gitu? Ada istilah lain yang bisa Anda sampaikan? Peranannya itu tadi ya, sebagai mempromosikan barang, ya, sebagai untuk menjual hasil produksi. Siapa yang produksi? Produsen. Oke, sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Produsen itu kalau belanja juga di mana? Untuk produksi. Pasar juga ya, namanya pasar. Oke, itu ya. Kemudian juga memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Nah, tadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pergi kemana, ke pasar mana, jenis apa, itu sesuai dengan yang dibutuhkan dari konsumen itu. Kemudian sebagai tempat konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Itu tempatnya pasar diantaranya ya. Oke. Nah, kalau gitu sebagai simpulan juga yang terakhir adalah tentang harga. Muncul sebuah clue tadi tentang harga. Maka harga adalah tentang nilai tukar ya atas manfaat produk ataupun barang. Ya, produk itu berupa apa? Barang dan jasa. Produk itu kalau nggak barang ya jasa. Nah, itu nilai tukar atas manfaat dari produk, ya, produk apa? Barang maupun jasa bagi konsumen maupun bagi produsen yang umumnya dinyatakan dalam satuan moneter. Nah, itu adalah definisi dari harga. Oke, itu ya. Nah, itu diantaranya, saudara, tentang fungsi harga. Kita bisa perhatikan ada sumber pendapatan atau keuntungan perusahaan, ya, kemudian ada pengendali tingkat permintaan dan penawaran, dan juga mempengaruhi perilaku konsumsi dan pendapatan masyarakat. Oke, yang terakhir sebagai simpulan, saudara, ya. Yang pertama, harga ditetapkan itu untuk ya mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Yang kedua, mempertahankan perusahaan. Ya. Nah, beda lagi kalau Anda misalnya di manajemen keuangan misalnya ya. Itu yang Anda sering kali ditanya, dijumpai, apa fungsi dari manajemen keuangan atau perusahaan, tujuan perusahaan apa biasanya kalau Anda sering ditanya begitu sekelumit? Kita bincang sebentar. Apa tujuan perusahaan umumnya? Apa? Apakah profit yang sebesarnya tadi? Apa kira-kira? Ya, barangkali ini tadi ya. Yang kedua itu juga sudah ada kaitannya, mempertahankan perusahaan. Kalau di manajemen keuangan adalah mencapai value dari perusahaan. Itu ya. Oke, yang ketiga ada menggapai ROI atau return on investment. Yang keempat, menguasai pangsa pasar dan mempertahankan status quo. Oke, baik, seperti yang saya sampaikan tadi, ada satu tugas lagi ya, barangkali nanti bisa Anda sampaikan berkelompok ini untuk survei ke pasar tadi ya. Anda membuat laporan nanti yang Nah, saya kira itu bisa Anda sampaikan nanti ya di beberapa pertemuan ke depan. Nah, itu saya kira, saudara. Nah, sebagai evaluasi dari pertemuan ini tadi, kita akan jumpa lagi di pertemuan mendatang. Persiapannya adalah tentang materi pertemuan keempat tentang uang ya. Nah, ini bisa Anda persiapkan seperti apa nanti, apa saja yang bisa perbincangkan.
Nah, tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, saudara, tentang kenapa ada petugas bisa mengamati pasar lokal secara langsung. Anda bisa membuktikan dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama di kelas pada pagi atau siang hari ini. Itu ya. Baik, saya kira itu ada pertanyaan? Ya, Mas, silakan. Masuk kepada tujuan penetapan harga, itu di poin yang kedua. Tujuan penetapan harga itu mempertahankan perusahaan. Seperti apa ya? Ini kan di pasar ini banyak terjadi di antara setiap tempat itu berbeda harga. Satu tempat itu bukan harga pada umumnya, tapi kualitasnya sama. Dan satu tempat ini dengan harga yang umum. Nah, yang satu tempat ini kan penetapan harga yang berbeda, yang lebih tinggi mungkin, lebih tinggi. Nah, itu apa maksud mempertahankan perusahaan atau seperti apa? Karena kan kalau di pasar berbeda harga lebih mahal, nanti kan pelanggan atau pembeli itu kan semakin berkurang, kan? Semakin perusahaan itu mengurangi pendapatan keuntungan. Nah, ini bagaimana? Apa di poin pertahanan perusahaan? Iya, baik. Baik, good questions ya. Sebelum kita akhiri tutup, ada pertanyaan menarik tadi seperti yang disampaikan tadi di slide yang ini ya tadi ya. Oke, kalau di slide ini definisi pasar sudah ya kita bahas tadi tentang ini tadi ada kebaikan mekanisme pasar dan kelemahan dari mekanisme pasar. Karena mekanisme pasar tadi kan sudah kita bahas ya, Mas. Tentang apa proses tarik menarik penawaran dan permintaan, nah, antara suatu keseimbangan. Jadi itu ada di titik keseimbangan dari antara jumlah dan harga. Kalau ada kondisi-kondisi tertentu, tadi itu ada harga yang naik sekali drastis dan tidak mencapai keseimbangan harga pasar, itu sudah berlaku karakteristik gitu ya, berlaku karakteristik. Nah, kalau misalnya tadi dari sisi konsumen seperti apa, dari sisi produsen atau pelaku di pasar penjualnya itu juga seperti apa, kita sudah sempat bincangkan tadi. Nah, kalau yang berlaku harga pasar, maka itu tadi konsumen akan memilih mencari ya equilibrium atau keseimbangan harga pasar itu tadi yang memenuhi. Kalau ini terlalu mahal nih gitu, kita akan survei ke pasar yang lain gitu, bisa jadi seperti itu ya. Otomatis kalau karena tujuannya tadi ada harga itu untuk mempertahankan perusahaan ya, beda lagi yang kita sedikit arahkan juga tadi. Kalau tujuannya manajemen keuangan ya, perusahaan toko, perusahaan atau penjual itu kan juga pasti punya analisa manajemen keuangannya mereka sendiri ya. Nah, itu untuk mempertahankan value tadi, value perusahaan semata-mata tidak memperoleh profit oriented, tapi kalau dia ekstrim harga, dia kan khawatir akan ditinggalkan konsumen sendiri ya. Nah, nggak mungkin lah seperti itu, kecuali ada value tadi yang ditawarkan apa gitu. Ya sama ya, kalau misalnya Anda jumpai ada tidak hanya toko atau barang dan jasa atau restoran saja. Restoran tidak begitu mewah tapi kok rame banget itu. Ada restoran mewah yang kok sepi gitu. Berarti kan value-nya ada di mana? Ada di masakannya, ada di apanya. Ada banyak hal yang menjadi pengaruh di situ. Ya, saya kira itu cukup ya. Nah, oke. Ada hal-hal mungkin yang belum semuanya kita bahas dalam perkuliahan ini sebagai bahan dari daftar pustaka yang bisa Anda baca. Beberapa yang sudah kami sampaikan di kontrak perkuliahan itu bisa Anda tambahkan, Anda baca literasinya. Ini juga akan saya bagi nanti beberapa berikut dengan videonya ya. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam perkuliahan saat ini ya. Adanya riset atau tugas tadi ke proyek di luar itu semata-mata seperti yang saya sampaikan tadi adalah untuk itu tadi ya, agar Anda mampu menganalisa bagaimana pasar lokal itu beroperasi, sehingga bisa Anda berkelompok nanti memberikan laporan ya. Anda terampil menganalisa, kerjasama tim Anda juga akan dinilai sebagai satu pemecahan masalah yang relevan dalam perekonomian nanti.
Oke, cukup ya. Saya kira kalau memang tidak ada pertanyaan, saya bisa cukupkan perkuliahan ini. Sampai jumpa di minggu depan. Kita akhiri bersama dengan ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, baik. Kita akhiri bersama dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya.